Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Dwi Fani dengan NIM 124113008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sub materi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian etika dan etika politik Indonesia. Dan yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika. Ketiga, perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang keempat, Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Dan yang kelima, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang terakhir, keenam, makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Masuklah kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etika adalah suatu ilmu tentang perilaku atau moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik atau perilaku buruk, yang sering orang menyebut etika dengan istilah moral. Jika etika berhubungan dengan moralitas, maka istilah etika dapat dilakukan melalui bermacam-macam pendekatan untuk memahaminya, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika dan maetika. Masuklah kita ke etika politik Indonesia. Etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, etika politik tidak hanya mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara saja, melainkan seluruh aktivitas hidupnya. Selanjutnya, masuklah kita ke pembahasan yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masuklah kita kepada pembahasan yang ketiga, perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Perlunya Pancasila ditempatkan sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berangkat dari kesadaran bahwa pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada aspek struktural dan material, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas moral dan etika warga negara. Dalam konteks Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan norma etik yang memberi arah batas serta orientasi bagi perilaku individu maupun kolektif dalam kehidupan berbangsa. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Perubahan nilai akibat globalisasi, terjadi pergeseran nilai dan idealisme ke arah pragmatis dan materialitis, dan perkembangan teknologi dan informasi atau arus informasi yang cepat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, dan perubahan dalam bidang politik. Etika politik mulai menurun ditandai dengan kurangnya keteladanan dan tanggung jawab, dan perubahan dalam kehidupan sosial. Nilai sopan santun, kejujuran, kepedulian sosial mulai berkurang. Perkembangan hukum dan pemerintahan, penegakan hukum terkadang belum berlandaskan etika, moral, dan keadilan. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai sistem. Lemahnya penghayatan nilai agama, munculnya pemahaman agama yang sempit dan eksklusif. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan terpusat yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Kurangnya pemahaman penghargaan kebinekaan memicu konflik dalam kehidupan berbangsa.
dan kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat, kurangnya keteladanan kepemimpinan, pemimpin belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, masuklah kita kepada penghujung materi, yaitu makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Keutuhan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan dan Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan dan berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.